Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel Dua Putra 81, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita berada di Transmigrasi UPT Sepunggur, Kalimantan Utara. Dan pada video kali ini kita berada di lahan Mas Ari ya, lahan pinjam pakai Mas Ari, petani muda yang berasal dari Wonosobo yang sudah sangat berpengalaman di segi tanaman daun bawang di transmigrasi Sepunggur ini. Beliau berada di sana lagi cabut-cabut rumput sepertinya. Kita mau bertanya-tanya kepada beliau tentang daun bawang, bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara menanggulangi hama seperti ulat ya. Kalau sudah masuk ke daun bawang itu sangat sulit sekali. Jadi kita mau tanya-tanya kepada beliau Mas Ari. Beliau lagi sibuk cabut rumput sepertinya, karena beliau sangat sudah berpengalaman di bidang daun bawang di sini. Seperti ini sudah berapa hari tanaman ini. Tapi di sini dicampur sama lombok sepertinya tanaman ini. Oh iya, ada tanaman lomboknya, jadi apa namanya, tumpang sari ya, tahu apa ini, tumpang sari atau campur sari. Wih, mantap sekali, sudah lebar sekali tanaman daun bawangnya sampai sana, top pokoknya. Wes, kita mau bertanya-tanya kepada Mas Ari tentang daun bawang ini, dan juga tanam lombok juga ada, tanam sudah mulai subur tanam lomboknya. Lombok apa yang ditanam oleh Mas Ari? Kemungkinan nih lombok rawit atau apa ini. Wih, itu tanaman lombok apa tanaman apa itu yang subur sekali Mas Ari? Cabe. Duh. Campur tanaman cabai. Kanan kiri masih lahannya masih kosong, yang sebelah tanaman daun bawangnya pun top ya. Tahun pepaya California ini subur sekali ini. California kan Mas ini Mas, lokal ya. Kenapa nggak tanam California saja? Aduh. Nggak ada bibitnya. Alah lah. Padahal kayaknya bagus sekali loh. Misalkan mau cari jantan yang mau tanam bunga. Coba mohon maaf Mas. Wah, lagi kesibukannya apa ini Mas Ari ini? lagi nyangin rumput. Nyangin rumput. Iya, tomaton. Atau maton ya. Tapi ini kayaknya tumpang sari apa campur sari nih Mas? Namanya ini nih. campur aduk. Campur aduk ya. Iya. Ini kan yang kita tanam cabai sama bawang putih, tapi yang tumbuh rumput juga. Wih, jadi harus apa namanya, kuat nyabut juga ini. Iya. Daun bawangnya udah berapa hari ini Mas? Sudah kayaknya udah waktunya panen tapi belum ini kayak seperti ini. Ini enggak dipanen ini. Oh, enggak dipanen. Rencananya untuk bibit. Semua? Iya. Sampai sana? Iya, rencananya ini semua untuk bibit, karena ini sama sekali enggak saya pupuk, enggak saya semprot. Ini ulat, ini musim ulat sekarang Pak deh. Oh begitu. Ini kan kalau yang seperti ini dia musim ulat. Kalau seandainya mau untuk konsumsi harus rutin kita semprot. Oh, jadi ini memang sengaja dibiarkan atau bagaimana Mas Ari? Ya, sengaja dibiarkan karena hanya untuk bibit. Soalnya kalau untuk bibit itu kita pupuk, kita semprot, itu nanti yang ada waktu kita mau bikin untuk produksi nggak ada modalnya. Karena udah habis untuk rawat bibit. Kalau nggak sayang yang besar-besar ini nggak dipanen aja Mas? Ini besar-besar lo bisa, karena sekarang kayaknya lagi mahal betul nih. Iya, ini kemarin saya udah ngurangin ada 20 kilo buat beli beras. Oh seperti itu. Padahal katanya di sini lagi mahal sekali nih. Berapa sekarang ya? 50 kah? Kalau kayaknya sudah turun kayaknya. Sudah turun lagi ya? Sekitar 40-an kalau nggak 35. Boleh sih, tapi mantap sekali. Kalau masa enggak yang besar-besar seperti ini, masa nggak dikurangin lah. Jadi ini belum pernah dipupuk atau apa Mas, diracun Mas? Belum pernah. Belum pernah diobatin sama sekali? Iya. Wih,
Soalnya kalau saya itu kalau untuk bibit memang nggak pernah saya pupuk, sedangkan nggak saya pupuk aja dia udah batangnya besar-besar kan. Nanti kalau saya pupuk dia jadi lambat beranaknya. Oh, Batangnya dia besar terus nggak mau mecah. oh seperti itu. Tapi Jadi kalau nggak dipupuk dia nanti cepat beranak cepat biasanya. beranak, jadi batangnya kecil seperti itu. Iya. Hmm. Dia kan kecilnya karena dia satu tuh jadi dua, jadinya dia terbelah. Seperti itu. Nah, secara perawatan Mas Ari ini gimana cara perawatannya, secara kalau mau dibikin untuk bukan konsumsi, bukan untuk pembibitan seperti ini? Kalau untuk konsumsi itu, kalau saya yang biasa saya terapkan itu di tanaman, kalau daun bawang sudah usia lewat di antara 17 sampai 20 hari itu harus rutin kita semprot menggunakan racun. Kalau ndak dangke, lanet. Kalau saya biasanya lanet sama dangke itu saya oplos, karena kan di situ dia ada kandungannya untuk mencegah telur daripada kupu-kupu itu biar nggak menetas. Oh, jadi hanya menggunakan dangke racunnya? Iya, dangke campur lanet. Dangke sama racun lanet dicampur itu ya Mas ya? Iya, biasanya kalau saya pakai dosis kurang lebih per tangki itu sekitar 50 gram. 50 mili? 50 gram. 50 gram? Iya. Oh. Sekitar, iya dia tuh kan pakai takaran saya kan pakai takaran. Oh gitu. Dangke itu racunnya apa namanya? Tepung. Serbuk ya? Iya. Tepung ya Mas? Kalau saya pakai takarannya itu pakai itu yang tutup tangki untuk nyemprot itu kan, yang tutup apa itu namanya? Tutupnya racun rumput itu kan ada milinya tuh. Nah, saya biasanya kalau sudah saya kasih tepungnya tuh sampai sampai di 50 milinya itu biasanya untuk satu tangki. Nah, ini maksudnya seperti ini lomboknya pun subur sekali nih, belum dipupuk sama sekali Mas? Belum. Ini varietas apa yang ditanam ini? Ini saya kemarin cabenya ini cabe bibit sendiri, itu pun saya beli dari pasar tuh cabai kan. Cabai biasa, cabai apa biasa. Namanya? Tiung. Iya. Wih, kemarin tuh saya lihat waktu istri saya beli cabai itu di warung, kebetulan kok cabenya cantik-cantik, buahnya panjang-panjang, menarik gitu kan. Saya jadi ngambil ada kurang lebih 1 on itu saya semai. Terus saya tumpang sari sama ini daun bawang. Karena kemarin saya nyemai yang kemasan, alhamdulillah malah gagal. Yang kemasan malah alhamdulillah gagal. Iya. Gimana ceritanya? Kena terendam air hujan. Terendam air hujan? Iya, karena lahannya kemarin terendam air hujan. Karena pembuangannya tuh kurang banyak. Pembuangannya kurang maksimal gitu. Iya, kurang. Pipanya istrinya kurang. Iya, mau ditambah lagi. Walah, ini subur sekali. Padahal masa sama sekali nggak dipupuk ini Mas? Sama sekali. Belum? Iya. Luar biasa memang ini. Tangannya Mas Ari berarti gimana ya? Dingin. Yang penting tuh kalau untuk bibit itu yang penting rumputnya aja kita cabutin. Ini kemarin saya tinggal kerja tempat Pak D itu 5 hari. Setelah kemarin selesai kerja langsung saya tinggal terbas, itu rencananya untuk tanam cabai, cuman belum ada bibitnya juga ini. Oh, berarti Mas Ari perencanaan yang mau pernah bertani cabai seperti itu Mas? Kalau saya dulu biasanya tanam cabai, tapi varietas cabai besar kayak keriting, kalau enggak cabai Darmais, kalau enggak beton biasanya. Beton? Iya, dia merek beton. Cuman mereknya beton. Kalau yang lain tuh saya belum pernah nyoba kalau cabai varietas cabai besar. Tapi kalau cabai rawit biasanya saya pakai cabai pelita 8 F1. Kalau enggak yang saya tanam tuh biasanya cabai Dewata 76. Cuman karena sekarang ini lagi terkendala bibit karena modalnya lagi tipis ini. Modalnya tipis. Jadi kalau maksudnya seandainya punya modal tuh mau tanam cabai atau bagaimana Mas? Iya, kalau saya tapi tumpang sari. Tetap tumpang sari ya? Iya. Tapi kalau saya tumpang sari kan, kalau untuk cabai dia tanamnya daun bawang nggak rapat, paling cuma 1 baris aja per 1 gulutnya. Tapi kalau ini karena saya untuk bibit, karena nggak punya bibit ini. Kalau tapi banyak sekali loh Mas. Iya, karena kan lahannya juga luas. Kalau rencanaan mau ditanam di mana lagi? Ini rencananya untuk saya tengkarkan di belakang sama yang di pekarangan rumah yang saya tempati sana. Oh, yang di sana yang tadi ada sudah ada cangkulannya juga ya. Soalnya kalau saya mau tanam cabai kan kita perlu modal lagi juga, kadang kalau pas lagi nggak
berhasil tuh kadang gagal berkali-kali itu kan. Betul sekali Mas. Tapi kalau daun bawang kan kita ini bibitnya kan sudah ada, tinggal apa ya, ibaratnya tinggal kita kasih nengkarkan kembali lah. Ya, tinggal ngolah saja ya Mas ya, Iya. tinggal ngolah dan juga apa namanya sepertinya menjaga dari hama ya Mas ya. Iya. Kalau memang susah kan Mas kalau seperti ini, kalau sudah masuk kalau diobati Mas. Kalau sudah masuk seperti ini atau bagaimana? Kalau ini kan yang, masuk ulat kan sudah masuk otomatis kan iya, sudah ada di dalam ini. ini kalau yang udah masuk seperti ini nih, kita harus menggunakan penembus sama perekat. Penembus sama perekat ya. Iya, itu ada yang dia langsung kombinasinya tuh langsung satu produk tuh langsung plus perekat sama penembus. Cuman kalau untuk mereknya saya lupa kemarin pakai apa biasanya dia. Cuman kalau mungkin kalau mau nyobakan merek yang lain juga banyak. Yang penting ada perekat sama penembusnya, tapi kan lebih baik kita tuh mencegah daripada mengobati. Betul Mas. Jadi selama ini Mas Ari memang cuma menggunakan dangkai saja atau bagaimana, atau ada yang lain? Kalau saya jenis racunnya? Kalau saya biasanya tuh menggunakannya dangke sama lanet, itu saya campur oplos. Cuman itu pun kita kalau 2 kali kita semprot pakai itu, nanti yang ketiga kalinya kita harus ganti lagi, karena kalau pakai itu terus itu biasanya kebal ya Mas ya? Kebal, kayak nggak ngaruh jadinya. Oh, jadi kalau sudah 2 kali atau 3 kali obatnya harus ganti ya Mas ya? Ganti. Melihat apa nama kondisi dari segi hamanya ya Mas ya? Iya. Kalau hamanya masih memang bandel harus ganti obat ya itu. Iya. Seperti itu. Cuman kalau bisa, kalau daun bawang ini wajib harus pakai perekat penembus, karena dia kan ulatnya tuh kebanyakan kan di dalam. Di dalam ya? Iya. Di dalam itu pun dia kalau kita semprot, biarpun entah itu kita nyemprotnya sore ataupun malam, dia tuh nggak mungkin keluar. Karena yang keluar tuh karena yang belum masuk ke dalam aja. Masuk ya? Iya, karena dia kalau udah di dalam itu dia makanya terus dari dalam terus, nggak mau keluar. Enggak tembus tapi dia ngerogoti yang bagian dalamnya ya Mas iya, ya? Seperti ini kan dia makanya dari dalam itu. Tapi kan maksudnya enggak habis lah intinya seperti itu. Tapi tinggal kan diambil apanya, dalamnya saja ya? Iya, tapi rusak daunnya rusak kan jadi bercak putih seperti ini. Pun kalau kita telat menanggulanginya bisa habis daunnya. Bisa cuman sisa sedikit seperti itu. Tapi kalau untuk pembibitan seperti ini nggak masalah Mas, seperti ini? Iya, kalau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kita kan nggak ngejar daunnya cantik, yang penting dia masih ada pohonnya sama bisa beranak pinak lebih banyak. Kita kan yang kita carikan dia lebih banyak aja anaknya. Kayak ini kemarin saya nanamnya 2. Nah, ini semakin ke situ semakin tua usianya kemarin. Oh, ini saya tanam 2, ada yang sudah jadi. Udah jadi berapa itu? 7. Wih, mantap. 2 jadi 7. Cuman ini pun masih paling enggak saya nunggu 1,5 bulan baru bisa jadi bibit. Bisa jadi bibit lagi ya? Iya. Wah, tapi mantap. Ini Mas Ari ini gimana? Modalnya sendiri atau apa namanya? Tanam sendiri atau nyangkul sendiri atau bagaimana? Kalau kalau bersihinnya kemarin kan setelah saya terbas, saya bakar, itu kemarin kan masih ada sisa-sisa tunggul-tunggul itu. Kemarin saya minta tolong sama Pak Duta, sama saya kerja tuh 2 hari minta tolong sama Pak Duta. Setelah itu saya cangkul sendiri, nanamnya sendiri. Wah, luar biasa. Perawatannya pun saya sendiri ya? Iya, untuk modalnya alhamdulillah juga bisa sendiri. Alhamdulillah. Cuman ya kalau saya dicari sendiri ya, luar biasa. Tapi kalau untuk penghasilan kalau seperti daun bawang kayak apa Mas? Kalau penghasilannya itu ya tergantung gimana ya, tergantung dari kita sih sebetulnya. Itu kalau menurut saya sih udah cukup besar lah ya. Soalnya kalau kita tanam daun bawang itu kalau seandainya ukuran 5,5 hektar lah, itu kalau harga di saat harga murah, harga 15.000 cc itu udah sangat masuk. Maksudnya kita nanam, keluar modal, keluar bibit itu masih dapat untung. Apalagi kalau harganya itu di atas 20 ke atas itu sudah termasuk dopres kalau bagi saya soalnya. Walaupun harga ya ibaratnya 15.000 tetap untung ya? Masih untung. Yang penting skala besar seperti ini ya Mas ya? Yang penting juga, tapi kalau bibit beli kita terlalu tipis dapatnya. Paling kalau seandainya harga 15.000 tuh kita kan beli bibit juga harga 15. Daun bawang konsumsi harganya juga 15. Itu kalau kita tanam itu paling keuntungannya cuma 10.000. Yang 5.000 itu
dapat modal lagi. Tapi ya itu pun sudah besar, kita untung 10.000 per. Soalnya kan kalau saya tanam daun bawang itu kan kalau kita beli bibit itu per 10 kilonya bisa jadi 30. Itu normalnya 30. Hitungannya seperti itu ya, Iya. Mas. 3 kali lipatnya jadi apa 2 kali lipat? 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Iya. Tapi kalau saya kan enggak pernah beli karena ya itu kadang saya tuh gimana ya? Jadi seperti ini ya, sampean harus berkorban dulu ya, Mas ya. Iya, ini kan Makanya saya kalau berkorban dulu untuk modal dulu seperti itu ya, Mas Iya. ya. Belum ada hasilnya lah. Kalau belum ada sepertinya kalau enggak kalau untuk bibit semu kan otomatis enggak ada hasil kemasukan seperti enggak, sayang nggak seperti itu, Mas. Iya, sebetulnya sih saya tuh ya kalau saya tuh gimana ya? Selagi kita tuh yang buat makannya itu masih dihitung masih cukup, nanti sambil kita cari-cari lagi kalau kurang, tapi mudah-mudahan jangan. Itu saya usahakan untuk jadi bibit dulu, kecuali kalau saya sudah kayak yang dulu itu bibitnya sudah banyak, itu bisa kita panen, nanti sisanya kita bikin bibit lagi. Seperti itu. Cuman karena ini kan saya masih sangat sedikit lah, ini cuman ukuran yang 25 kali 25 lah. Biasanya lebih lebar lagi atau bagaimana? Biasanya kalau saya itu nanam khusus yang untuk produksi itu setengah hektar, yang untuk bibit itu 50 kali 50. Oh iya. Jadi tapi ini kemarin itu agak telat karena kendala faktor cuaca. Kemarin bibitnya kebanjiran, sama kemarin tuh kebetulan waktu badan nggak enak juga, bibitnya banyak yang mati. Oh, jadi kalau seperti ini bisa nanti ditanam bisa setengah hektar ya, Mas ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebihnya ya? Iya. Wah, mantap. Jadi selama ini Mas Ari enggak kerja di luar, harus apa namanya, fokus tani atau bagaimana, Mas Ari? Kalau saya alhamdulillah nih selama 2 tahun ini sudah nggak pernah kerja di luar, biarpun cuman seminggu atau sebulan kan. Karena yang pernah saya alami dulu itu saya tinggal kerja sebulan di luar. Waktu saya pernah bikin bibit seperti ini kan, waktu kan bikin bibit terus saya tinggal kerja di luar. Itu terus bibitnya tuh berumput semua, saya kerjakan orang untuk nyabut rumput, itu yang saya kerja di luar tuh nggak cukup. Nggak cukup ya? Iya, buat ngerjakan orang nggak cukup. Jadinya mending saya, yang penting bumbu dapurnya masih ada, beras masih cukup, usahakan tetap di rumah aja. Iya betul, karena anak masih kecil, belum sekolah ya, Mas ya. Iya. Namanya luar kalau biasa petani muda ini Mas Ari ini, apa namanya, gimana ya, secara pemikirannya ini sangat luas sekali ya, dari segi bertaninya. Seperti Lomboknya tuh subur-subur sekali, padahal belum dipupuk. Lombok Cakra, Mas. Lombok Tiung ya, mantap. Jadi yang perencanaan mau ditanami Lombok di bagian mana perencanaan? Ini di belakang, cuman belum selesai terbasnya. Tadi saya tinggal perbaiki motornya kehujanan, malah tangkinya penuh air. Aduh. Ini yang mulai saya siapkan lagi untuk nanam cabai. Kalau boleh tahu, Mas. Iya. Di sini enggak pernah acap atau enggak pernah air naik, gimana? Kalau ini kemarin alhamdulillah waktu punya saya di sana itu gulutannya sampai terendam 1,5 hari di sini, sama sekali enggak acap. Enggak sama sekali, belum pernah acap di sini. Belum pernah. Padahal kemarin kan pasang besar, hujannya juga lebat kan. Iya. Itu alhamdulillah di sini aman. Wih, luar biasa. Makanya berarti itu cabenya kemarin enggak mati, yang di sana mati semua. Oh, yang di rumah kan kena acap ya? Iya. Nah, banjir mati cabenya, yang di sini subur sekali, alhamdulillah, luar biasa sekali memang. Top. Jadi ini mau perencanaan masih panjang lagi, Mas, masih lebar lagi ke sana, Mas. Iya, ini kalau ini sudah lumayan lebarin, tapi karena ada yang enggak saya ada yang enggak rebah sekali lebarnya. Belum pernah ditanami kan di sini, Mas? Belum pernah. Wih, jadi bukaan baru ya, Mas ya? Iya, ini masih masih pertama kali ini. Pertama kali mau ditanami ya? Iya, kalau ini udah usia ukurannya udah kesananya kurang lebih 40 meter. Kayaknya cocok sekali kalau ditanami Lombok ini, Mas, karena bukaan baru ini, Mas. Iya, biasanya tuh kalau bukaan baru seperti ini paling cocok tuh kalau nggak cabai, daun bawang. Kalau nggak cabai, daun bawang ya.
Kalau cabai yang jenis apa yang di sini yang sangat laku di pasaran, Mas? Kalau yang di sini yang laku keras itu cabai besar sama cabai rawit, tapi rawit putih. Rawit putih ya. Iya. Itu kalau cabai besar yang biasa saya tanam yang harganya stabil lah, ibaratnya jarang banjir, itu cabai merek Darmais, kalau enggak merek Beton. Kalau yang cabai yang rawit tapi yang besar-besar seperti kayaknya panjang jari kayaknya, Mas. Iya, Gimana, Mas? Pernah saya tanam itu. Oh, pernah sampai tanam? Dia kurang lebih ukurannya kan satu jari ya, panjangnya. Ini, besarnya 1 jentik tapi panjangnya setelunjuk kurang lebih. Tapi runcing. Iya, itu kalau di sini dibilang cabai banci itu nggak laku malahan. Cabai banci. Iya. Aduh. Saya dulu pernah tanam banyak, cabainya pedas. Buahnya lebat, sangat produktif sekali, cuman sayangnya nggak laku. Nggak laku ya? Iya, jadi pilihan di sini atau bagaimana? Iya, di sini tuh nggak tahu, kayaknya peminatnya tuh masih belum ada. Belum ada karena mungkin belum terbiasa, Mas. Iya. Tapi mungkin saya pun mau tanam itu lagi, padahal kalau untuk buahnya sangat menggiurkan, cuman mau tanam lagi sangat mengecewakan pada saat kita mau menjualnya itu enggak laku. Oh, seperti itu. Iya. Padahal apa namanya, seperti buahnya sangat jos ya, Mas ya? Iya. Pokoknya enggak terlalu tinggi tapi buahnya lebat. Wah, jadi seperti itu. Di sini harus walaupun cabai harus mengikuti tren atau pasaran ya, Mas. Iya. Tentunya ya, Mas. Kalau nggak sembarang cabai. Kalau kita tanamnya kayak apa, cari yang buahnya bagus tapi kalau harganya murah ataupun nggak laku kan percuma. Percuma sudah keluar intinya modal, tenaga kan seperti itu. Kalau saya biasanya tanam cabai besar tuh yaitu tadi, kalau nggak Darmais, cabai Beton, kalau nggak cabai keriting. Oke lah, Mas. Oke, siap, Mas. Di luar biasa nih Mas Ari ini perjuangannya, anak muda, petani muda milenial kata Bang Madrim ini top pokoknya. Perencanaan mau tanam cabai dan daun bawang nih sudah, bibitnya sudah siap segini lebarnya. Apa namanya, sangat gimana ya, menginspirasi sekali anak muda ini satu ini, Mas Ari. Kalau yang ini agak jarang, kemarin sudah saya panen soalnya. Oh, ini udah dipanen? Iya, ini saya panen, cuman kemarin saya pilih yang paling besar. Yang paling besar ya. Dan mungkin pas kemarin lagi normal-normalnya ya, Mas ya. Iya, kemarin kan pas harga 50 itu kata istri saya, panen layang, nanti kalau pas kita bikin bibit terus kita tanam lagi nanti tidak dapat kita harga segitu, nanti kecewa. Terus saya kemarin panen dapat satu gulut ini, saya ambil 20 kilo biar nyicipi ya, Mas ya. Iya. Harga mahal biar merasakannya. Iya. Baiklah Mas Ari, terima kasih Mas Ari atas infonya dan juga tanaman daun katesnya Bu bisa subur sekali. Kenapa nggak tanam kates keliling, Mas Ari? California sudah tanam kemarin, tapi waktu pertama kali tanam kates California bibitnya kan masih terlalu kecil, saya pindah dimakan sama siput. Sama siput? Iya, siput atau bekicot. Wah iya, nggak tanam lagi? Belum. Belum, nggak ada bibitnya lagi. Iya. Aduh, gimana ceritanya ini Mas Ari ini, Day? Memang harus gimana ya, namanya petani ini seperti ini. Ini lokal berarti, Mas? Siputnya nih banyak sekali sembunyi di sini. Siput seperti apa sih? Seperti ini. Oh, bekicot ya, Mas ya? Iya, tuh. Masuk ke dalam deh. Bekicot. Banyak bekicotnya di sini. Jadi merusak tanaman juga ya, Mas itu? Iya. Walah. Padahal dimakan enak kayaknya tuh, Mas. Iya. Digoreng. Baiklah, terima kasih Mas Ari atas infonya yang sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi anak muda milenial untuk bertani. Dan terima kasih atas waktunya sama Mas Ari, mungkin mengganggu waktunya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.